Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan untuk menghapuskan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional. Keputusan ini diumumkan pada sidang pleno MK yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 2 Januari 2025. Ketua Mahkamah Konstitusi, Soehartoyo dalam putusannya menyatakan bahwa syarat ambang batas tersebut dianggap tidak lagi relevan dalam menjamin keberagaman demokrasi dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon-calon presiden dari berbagai partai politik. Keputusan ini merupakan hasil dari uji materi yang diajukan oleh beberapa pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat. Mereka berpendapat bahwa ambang batas pencalonan presiden telah membatasi hak konstitusional partai politik dan mengurangi alternatif pilihan bagi masyarakat. Sebelumnya, ambang batas pencalonan presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan ini mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik untuk memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Keputusan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Beberapa partai politik menyambut baik keputusan ini sebagai langkah maju menuju demokrasi yang lebih inklusif. Namun, ada pula yang mengkritik putusan tersebut dengan alasan dapat memunculkan banyak calon presiden sehingga berpotensi mempersulit proses pemilu. Dengan dihapuskannya ambang batas ini, partai-partai politik kecil memiliki peluang lebih besar untuk mengusung kandidat presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai besar. Keputusan ini diharapkan dapat memperluas partisipasi politik dan meningkatkan dinamika pemilihan umum. Namun, masih perlu waktu untuk melihat bagaimana implementasi keputusan ini dalam pemilu mendatang. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan segera menyesuaikan aturan teknis dan regulasi terkait guna mendukung proses demokrasi yang lebih baik. Keputusan ini menjadi tonggak baru dalam sejarah politik Indonesia dan membuka babak baru dalam pelaksanaan pemilu di masa depan.